Ringkasan meditasi Alkitab pelajaran ke-12 dengan judul Para Pendahulu. Seandainya kisah nubuat Daniel dan Wahyu adalah post factum atau sesuatu penjelasan yang dibuat setelah nubuat itu terjadi, maka itu pun tak jadi masalah bagi iman Kristiani. Sebab berkat bukan hanya datang dari firman Allah yang belum terjadi. Justru kita mendapat pelajaran yang sangat berharga dari apa yang telah terjadi agar kita tidak jatuh ke lubang yang sama. 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kadang-kadang terasa menggelikan ketika mendengar bahwa banyak sekali orang berusaha mencari tahu seperti apa nubuatan akan terjadi secara detil dan terperinci di masa depan. Sebab jika masa depan telah kita ketahui saat ini, lalu buat apa lagi kita beriman? Bukankah iman bekerja di saat apa yang kita harapkan tidak memiliki dukungan data dan faktanya? Namun kita tetap percaya bahwa Allah akan bekerja mendatangkan segala kebaikan bagi kita. Kita tetap percaya Allah akan memelihara hidup kita. Itulah iman sejati. Jadi, sebetulnya iman sejati tidak membutuhkan pengetahuan yang lengkap dan detil tentang masa depan. Rasa ingin tahu tentang peristiwa-peristiwa buruk di masa depan justru membuat kita jadi lebih fokus kepada entitas yang jahat ketimbang entitas yang baik. Tanpa kita sadari, kita jadi lebih fokus pada strategi iblis ketimbang rencana Tuhan. Pikirkanlah sejenak, mana yang paling mendorong hasrat kita? Mencari tahu siasat iblis atau mencari tahu rencana Tuhan? Biasanya kita justru terdorong mencari tahu apa yang paling kita takutkan. Kehadiran dan peran Tuhan menjadi biasa saja karena kita menganggap Tuhan akan selalu berbuat baik pada kita. Kita merasa Tuhan tetap layak kita percayai. Allah akan tetap menjadi harapan akhir kita. Itulah sebabnya mengapa semangat mencari dan menyelidiki data dan fakta nubuatan justru cenderung membuat kita lebih perhatian terhadap siasat iblis ketimbang rencana Tuhan. Sadar atau tidak sadar, kita terkesan lebih getol mencari keberadaan antikristus daripada mencari hadirat Yesus Kristus. Kelihatannya kita jadi lebih mengglorifikasi setan ketimbang Tuhan. Pada akhirnya apa yang paling menyita perasaan kita lah yang menghampiri hidup kita. Sebab rasa khawatir dan takut adalah emosi yang paling mendikte hidup kita. Dan alam semesta justru berinteraksi pada rasa di dalam diri kita. Ayub 3 ayat 25-26. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Pikirkanlah untuk meninjau kembali apa yang Anda percaya selama ini. Apakah dampaknya membuat kualitas hidup Anda menjadi lebih baik atau bertambah buruk? Membuat Anda menjadi tenang atau semakin takut? Tapi camkanlah perkara ini, yaitu Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati podcast meditasi Alkitab pada hari Kamis depan, tanggal 17 Juni 2025 bersama Pendeta Manuntun Hutasoid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo dari Studio Ulibana. Haleluya, Tuhan memberkati.